Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan teknik pemisahan kimia ya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan dan eh, beberapa hal yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam teknik pemisahan kimia ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang teknik penelitian kimia ini, ya, ada beberapa macam laboratorium. Kita tahu ya bahwa setiap laboratorium itu memiliki fungsi dan manajemen yang berbeda-beda ya, tergantung daripada fungsi laboratorium itu sendiri. Misalnya kita tahu ya di beberapa sekolah ataupun perguruan tinggi ada yang namanya laboratorium pendidikan. Kemudian di rumah sakit ada yang namanya laboratorium klinis. Ya, lalu di lembaga-lembaga riset ada yang namanya laboratorium riset. Termasuk juga di perguruan tinggi mungkin ada yang namanya pusat laboratorium terpadu dan lain sebagainya. Kemudian laboratorium itu juga kadang dikelompokkan menjadi beberapa tingkat ya terkait dengan kerumitan dari proses pekerjaan yang ada di laboratorium tersebut. Misalnya ada yang laboratorium tingkat dasar 1, 2, dan 3. Ini tergantung dari jenis-jenis analisis yang dilakukan. Nah, kalau kita bicara tentang laboratorium pendidikan, tentunya fokus utama daripada laboratorium ini adalah untuk kegiatan pendidikan, ya, di mana bagian penting dalam proses kegiatan di laboratorium ini adalah bagaimana mengasah keterampilan kerja daripada mahasiswa atau siswa yang ada di laboratorium tersebut, ya, agar mereka memahami atau memiliki keterampilan, ya, memahami sekaligus memiliki keterampilan bagaimana mengoperasikan suatu alat yang bekerja dengan instrumen misalnya ya, atau bagaimana menyiapkan bahan kimia ya, bagaimana membuat larutan, bagaimana melakukan titrasi dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kegiatan yang dilakukan di laboratorium pendidikan. Sedangkan kalau di laboratorium klinis itu sudah lebih ke pengetahuan advance ya, pengetahuan yang memang dibutuhkan untuk melakukan analisis atau diagnosis suatu penyakit ya, di mana orang-orang yang terlibat dalam lab ini adalah orang-orang yang sudah profesional, yang sudah memahami prinsip kerja, cara mengoperasikan alat ataupun cara menganalisis data ya, karena ini berkaitan dengan eh, apa berkaitan dengan keamanan data yang dihasilkan untuk mendiagnosis atau untuk memutuskan suatu penyakit misalnya, atau orang itu sakit atau tidak kan bisa dihasilkan dari keputusan hasil uji laboratorium misalnya ya. Jadi ini harus memiliki keahlian khusus ya, harus hati-hati sekali dalam menyimpulkan hasil analisisnya, karena kesimpulan yang salah nanti akan menghasilkan diagnosis yang salah dan nanti akan bisa membahayakan orang yang atau pasien yang nanti membutuhkan informasi dari laboratorium tersebut. Nah, kemudian kalau yang laboratorium riset itu lebih ke arah R&D ya, bagaimana mengembangkan suatu metode, bagaimana mengembangkan suatu
apa namanya, project-project analis yang berkaitan dengan, mmm, topik-topik penelitian tertentu ya. Dan ini biasanya ada di, industri misalnya ataupun ya kalau di industri kan lebih ke R&D-nya ya biasanya, research and development. Kalau di instansi-instansi ya biasanya melakukan suatu proyek penelitian yang ada kaitannya dengan, apa namanya, misalnya mengembangkan satu prototipe dan lain sebagainya. Kemudian, laboratorium tingkat dasar ya tadi yang kaitan dengan pendidikan sebetulnya ya, ini ada dikelompok-kelompokkan menjadi laboratorium dasar 1, 2, dan 3. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang laboratorium kimia, tentunya pembahasan pertama kali yang harus diketahui oleh mahasiswa, ya terutama di laboratorium pendidikan, adalah karakter dari bahan-bahan kimia. Kita tahu bahwa setiap bahan kimia itu jangan kita anggap itu adalah bahan yang aman. Artinya bahan yang ada di laboratorium itu pasti sekecil apapun dia bisa menimbulkan potensi yang membahayakan keselamatan ataupun kesehatan kita ya. Dan itu perlu diperhatikan terkait dengan bagaimana cara menanganinya ya. Jadi sebelum kita menangani bahan kimia tadi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu karakter dari bahan-bahan kimia itu seperti apa. Ya, contohnya kalau kita ingin mengetahui karakter bahan kimia, biasanya kita bisa melihat di labelnya. Ya, ada yang sifatnya mudah terbakar, misalnya gambarnya seperti apa. Yang flammable itu ada gambar api ya, biasanya gambar api yang menyala. Nah, itu berarti dia mudah mudah terbakar. Contohnya apa? Eh, Zat-zat organik yang volatil ya, alkohol, ether ya, kemudian apalagi ya, petroleum benzen itu ya, itu adalah beberapa bahan-bahan kimia yang flammable ya, sehingga harus hati-hati menyimpannya. Jangan sampai nanti terkena arus apa namanya panas itu akan tersambar api dan bisa menyebabkan kebakaran. Ya. Kemudian ada juga yang sifatnya mudah meledak. Nah, ini mirip seperti yang mudah terbakar. Jadi bahan-bahan ini biasanya juga harus disimpan dalam kondisi tertentu ya. Tidak boleh terkena panas, tidak boleh dekat dengan api, dan tidak boleh apa namanya dituangkan dalam jadi harus mengambilnya dengan cara tertentu ya. Eh, itu adalah bahan yang eksplosif ya. Eh, Contohnya apa ya bahan yang eksplosif itu? Bahan yang digunakan untuk peledak ya, TNT misalnya atau natrium, sorry apa namanya, kalium nitrat ya, kemudian ada lagi logam Na itu kalau kena air dia bisa meledak ya, bisa menyebabkan reaksi yang eksplosif. Nah, itu harus harus berhati-hati menyimpannya ya. Kemudian yang ketiga ada yang menyebabkan korosi. Yang menyebabkan korosi ini contohnya bahan-bahan asam ya, bahan asam kuat seperti asam sulfat, asam klorida ya, asam nitrat dan lain sebagainya. Nah, itu harus biasanya penyimpanannya juga dalam botol kaca ya. Kalau kalau kita simpan dalam botol plastik atau pakai botol apa yang apa logam itu bisa bisa korosi nanti ya, bisa korosi atau bisa meleleh kalau menggunakan plastik. Jadi harus hati-hati cara penyimpanan bahan-bahan tersebut karena sifatnya yang korosif tadi. Kemudian yang keempat, nah ini juga bahan yang tidak kalah bahayanya ya. Mungkin tidak terlihat tapi dia punya daya toksik yang sangat tinggi misalnya ya. Apa contohnya ya? Seperti ethidium bromida ya, kalau kita gunakan dalam elektroforesis itu adalah zat yang sangat toksik ya, kalau terhirup atau masuk ke pori-pori tangan kita itu bisa menyebabkan
karsinogenik. Jadi harus tahu cara penanganannya, harus tahu cara menangani bahan tersebut ya. Minimal misalnya menggunakan sarung tangan atau menggunakan masker ya pada saat kita bekerja dengan bahan-bahan tersebut ya, karena ada potensi kalau terhirup itu bisa membahayakan diri kita. Ya, kemudian ada juga bahan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan ya, environmentally toxic bagi lingkungan. Jadi bahan-bahan itu juga tidak boleh sembarangan dibuang ya. Tadi seperti etilen bromida atau akrilamid ya, untuk bahan elektropolisis. Nah, itu kalau dibuang ke lingkungan itu bisa menyebabkan hewan-hewan yang ada di luar itu bisa mati karena dia bersifat racun gitu ya kan. Dan yang terakhir ada yang namanya bahan iritan atau bahan yang bisa menyebabkan iritasi ya kalau terkena kulit kita. Contohnya apa ya bahan yang iritasi itu seperti fenol ya. Fenol itu sangat iritan ya. Dia juga higroskopis, mudah menyerap air. Jadi kalau terkena tangan kita itu bisa melepuh gitu ya. Hati-hati kalau kita bekerja dengan senyawa fenol karena dia sangat bersifat iritan tadi. Oke, kemudian kalau kita lihat ya di laboratorium ini, apa yang kita kerjakan ya dan apa yang ada di laboratorium itu bisa menyebabkan potensi kecelakaan kerja. Ya, sekecil apapun potensi itu ada, selalu ada ya. Dan itu yang harus kita perhatikan ya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama tentunya dari bahan kimia tadi ya. Bahan kimia itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, bisa menyebabkan terjadinya apa namanya ledakan dan lain sebagainya ya. Nah, sifat-sifat dari bahan kimia tertentu ini tentunya harus kita pahami dan kita kalau nanti bekerja di suatu laboratorium memastikan penyimpanan bahan-bahan tersebut tidak membahayakan ya dalam dalam arti ada suatu bahan kimia yang mungkin bisa mudah bereaksi dengan senyawa lain maka kita harus dipisahkan, harus ditangani secara khusus ya, ditempatkan dalam kondisi tertentu, tidak boleh terkena panas langsung atau tidak boleh terkena air dan lain sebagainya. Jadi bahan kimia itu bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja ya. Walaupun kita sudah bekerja dengan baik maksudnya, tapi cara penanganan bahan kimianya tidak tepat, nah itu maka akan menyebabkan terjadinya potensi kecelakaan kerja itu sangat besar. Kemudian yang kedua peralatan, ya peralatan dan cara kerja. Jadi kalau kita bekerja dengan suatu peralatan tertentu, ya misalnya peralatan destilasi, ya peralatan destilasi kan kita menggunakan pemanasan, kemudian kita menggunakan labu destilasi, lalu ada kondensor dan lain sebagainya itu dirangkai atau dirakit sedemikian rupa sehingga peralatan tersebut harus dipastikan dia tidak terjadi kebocoran atau mungkin ada aliran udara masuk yang bisa menyebabkan adanya reaksi lainnya gitu ya. Ini kasus pernah terjadi di apa namanya? Ya, ini karena kecerobohan kerja juga mungkin ya kita tidak tahu prosedur kerja yang dilakukan itu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, antara peralatan dan human error ini biasanya satu paket ya. Jadi orang yang bekerjanya itu mungkin dia tidak paham bagaimana dia bekerja dengan alat tersebut gitu ya, atau dia tidak memahami potensi-potensi yang mungkin timbul kalau dilakukan perangkaian alat-alat seperti itu yang bisa menyebabkan munculnya bahaya. Nah, kasus yang belum lama terjadi ya di sekitar tahun 2019 kalau tidak salah di lab farmasi UI itu ada sekitar waktu itu mungkin sekitar 20 orang yang bekerja di lab.
pada saat itu mereka sedang melakukan apa namanya praktikum kimia organik kalau tidak salah ya, sintesis asam pikrat ya menggunakan labu apa, labu bulat gitu ya yang dipanaskan. Nah, ini karena overheat atau terlalu tinggi pemanasannya sehingga tekanannya itu tidak tekanannya itu menyebabkan labu itu tidak bisa menahan tekanan yang terlalu besar sehingga meledak. Nah, akibatnya apa? Eh, Orang yang bekerja di situ pada saat pengamatan itu 5 orang terkena pecahan kaca. Bahkan ada yang harus dioperasi matanya karena percikan dari bahan dan ada yang mengenai wajah, ada yang mengenai tangan, ada yang mengenai kakinya ya, dan ada yang mengenai mata. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Eh, Potensi kecelakaan kerja itu mungkin bisa terjadi di mana saja, ya, kapan saja, eh, dan yang perlu diperhatikan tadi adalah eh, pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan eh, aturan ataupun prosedur kerja yang dipersyaratkan, ya. Nah, ketika kita ceroboh atau kita menganggap sepele permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan instalasi dan lain sebagainya, nah itu bisa menyebabkan ya, terjadinya kecelakaan kerja. Ya, termasuk juga bagaimana cara kita menggunakan gas, air, dan listrik. Ya, nah, itu juga potensi yang bisa menyebabkan eh, terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya kebocoran gas, air yang menetes, ya, kebocoran keran gitu ya, airnya tumpah kemana-mana, atau listrik yang mungkin konsleting karena dia overheat atau mungkin karena bisa juga karena ada arus pendek ya, salah mungkin ada alat yang udah konslet tapi dipaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja juga. Jadi inilah beberapa faktor yang Anda harus perhatikan ya ketika Anda bekerja di laboratorium. Bagaimana langkah-langkah preventif yang harus kita lakukan ya? Pertama buat peraturan yang jelas. Jadi ketika kita masuk ke lab, pastikan kita sudah membuat rencana kerja yang matang, ya, jelas dan terarah. Ya, jadi apa yang akan kita kerjakan ini sudah pasti Anda memahaminya dengan baik. Ya, ini yang selalu saya ingatkan ketika Anda masuk ke laboratorium itu, Anda harus pahami Anda bekerja dengan apa, bagaimana potensi bahayanya, ya, dan bagaimana cara meminimalisir. Ya, salah satu caranya adalah gunakan peralatan keselamatan kerja, misalnya menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata khusus yang ada di laboratorium, ya, kalau kita bekerja dengan bahan-bahan tertentu. Dan ya, pastikan kita juga memahami cara menangani bahan kimia. Nah, biasanya bahan-bahan kimia tertentu itu ada informasi panduan ya, eh, apa namanya, sifat fisikokimianya, cara menanganinya, potensi bahayanya seperti apa, lalu pertolongan pertama jika terkena bahan tersebut apa yang dilakukan itu ada di dalam MSDS ya, Material Safety Data Sheet ya, yang berisi tentang informasi-informasi yang terkait dengan bahan kimia tersebut. Nah, itulah beberapa langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan ya ketika kita akan bekerja di laboratorium. Kemudian ketika kita bekerja di lab ya, kita juga harus memastikan ya penggunaan bahan kimia itu sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan apa yang namanya ya kita butuhkan gitu ya. Ketika kita cek kita mau pakai bahan kimia, pastikan dulu labelnya ya.
check the label to verify it is the correct substance before using it. Jadi pastikan label bahan kimia itu memang isinya adalah bahan yang kita inginkan, ya, mengandung bahan yang memang kita inginkan. Jadi pastikan ketika kita mau bekerja dengan bahan tersebut, cek dulu labelnya untuk memastikan bahwa bahan itu yang kita butuhkan. Bahan itulah yang memang kita ingin pakai gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakan ya sarung tangan yang bisa resisten terhadap bahan kimia, ya artinya bisa mencegah paparan bahan kimia ke tangan kita ya atau ke tubuh kita ketika kita menangani bahan kimia tersebut. Jadi selalu gunakan sarung tangan kalau kita menggunakan bahan kimia. Apalagi bahan itu yang sifatnya korosif atau iritan misalnya. Eh, Sarung tangan itu tidak bisa menjaga semua bahan kimia itu secara universal. Jadi ada bahan-bahan kimia tertentu yang dia ya sangat apa misalnya iritan atau mungkin korosif ya kita harus pakai sarung tangan khusus ya, jangan pakai sarung tangan latex yang misalnya dia mudah sekali sobek atau apa yang terlalu tipis gitu ya. Jadi itu tidak bisa mencegah kontaminasi dari bahan kimia. Kemudian kalau kita memindahkan bahan kimia dari satu tempat ya apa namanya ke tempat baru gitu ya. Dari satu kontainer dari misalnya bahan kimia tadi dia taruh di wadah apa namanya bahan yang aslinya itu ya kita timbang kemudian kita masukkan ke beker glass atau kemana gitu ya karena untuk dipakai pembuatan larutan baper misalnya atau membuat larutan kerja ya. Nah itu harus dipastikan ya identitas dari bahan kimia tersebut ya sesuai dengan jumlah konsentrasi tingkat bahayanya, lalu tanggal pembuatannya ya dan siapa yang menggunakan bahan tersebut. Biasanya kalau kita pakai buat bahan kimia buat apa praktikum kita tulis di situ larutan ini adalah larutan A, konsentrasinya sekian, tanggal pembuatannya sekian, siapa yang membuatnya. Itu biar bisa memastikan bahwa larutan tersebut memang diambil dari larutan yang sudah kita cek kebenarannya dan biar orang lain juga tahu ya bahwa oh ini ternyata bahan kimia yang sudah disiapkan dan orang tidak akan mengganggu kalau kita sudah berikan label gitu kan. Kemudian bekerja dengan laminar air flow itu khusus untuk misalnya kalau kita menggunakan bahan-bahan patogen ya. Kalau kita menggunakan bahan-bahan mikrobiologis ya, misalnya kalau kita bekerja di laboratorium klinis, kita mau mengisolasi bakteri, virus ataupun senyawa-senyawa yang membahayakan gitu ya dari organisme yang bersifat patogen, maka kita harus menanganinya di peralatan khusus yang bisa mencegah terjadinya kontaminasi silang. Ya. Kemudian yang terakhir, beberapa bahan kimia seperti yang sifatnya toksik ya atau berbahaya ya seperti kloroform, fenol, asam asetat glasial, asam klorida dan beberapa reagen lainnya ya itu harus ditempatkan di dalam ruang asam ya atau use apa PEMHUD ya. PEMHUD ini adalah untuk mencegah supaya kalau ada bahan-bahan yang menguap itu uapnya tidak mengenai kita ya, void PEP. Hindari uap menghirup uap dari bahan tersebut. Apa yang menjadi tanggung jawab dari mahasiswa ya ketika bekerja di lab ya. Pertama kita harus tahu di mana tempat peralatan-peralatan untuk safety ya. Misalnya untuk kalau terkena percikan bahan kimia kita harus membilasnya di mana gitu kan. Ada safety shower juga, kemudian apa pemadam kebakaran ya. Lalu peralatan pertolongan pertama ya, first aid ya P3K ya, kotak P3K itu harus tersedia di ruangan-ruangan yang memang ada di laboratorium tersebut.
Kemudian apa namanya, proteksi mata Anda ya dengan menggunakan safety goggles ya. Ini untuk mencegah ketika kita bekerja di laboratorium ya, agar kalau ada apa namanya, tadi contoh kasus eksplosi, hal-hal yang misalnya membahayakan eee, keamanan dari mata kita itu bisa terjaga gitu ya. Kemudian tidak boleh rambut panjang itu terurai tapi harus diikat gitu ya kalau perempuan. Kemudian sepatu yang dikenakan di lab juga harus tertutup ya, menutupi semua kaki Anda, tidak boleh menggunakan sandal ya. Jangan menggunakan sandal terbuka ya, boot shoes no prof. Jadi ini bisa membahayakan kalau nanti ada tumpahan zat ini. Kemudian semua mahasiswa harus menggunakan apa, jas laboratorium ya, cloth yang bisa menutupi atau maksimum protection ya, bisa memproteksi secara maksimal tubuh kita dari adanya bahaya. Kemudian apa ya, tidak boleh makan dan minum di laboratorium ya, tidak boleh mencicipi bahan kimia ya dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Lalu cara menangani bahan kimia itu yang pertama adalah gunakan bahan kimia sesuai dengan kebutuhan ya, jangan digunakan secara berlebih. Lalu baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan ya. Jangan mengembalikan sisa bahan kimia yang tidak terpakai ke tempat semula, karena bisa jadi itu akan terjadi kontaminasi ketika kita mengambil bahan, terus kita ambil masukkan ke wadah lain, lalu karena kelebihan kita balikan lagi. Nah, itu ada kemungkinan bahan yang terambil tadi itu sudah terkontaminasi oleh zat lain, sehingga sebaiknya kita mengambil bahan sedikit-sedikit, jangan sekaligus dalam jumlah banyak, ya. Jangan menaruh tutup botol dalam keadaan basah di meja ya. Nah, itu bisa menyebabkan ini juga sisa larutannya itu akan menempel. Pindahkan bahan kimia cair dengan hati-hati ya, kalau bisa menggunakan ball pipette ya supaya tidak ada percikan. Bekerja dengan bahan korosif di lemari asam ya, gunakan pelindung mata dan sarung tangan jika menggunakan bahan yang korosif, iritan atau kalsium. Nah, kalau kita menggunakan bahan-bahan yang tadi bersifat membahayakan ya, iritan atau mutagenik atau tadi bersifat toksik ya, maka kita harus menggunakan jas lab, sarung tangan dan masker ya saat bekerja dengan bahan mutagenik tersebut. Dan yang kedua, limbah hasil percobaan yang mengandung bahan mutagen harus dipisahkan. Jadi jangan sampai nanti apa yang sudah kita pakai itu kita buang sembarangan ya. Karena limbah hasil lab itu adalah salah satu bahan yang harus ditangani khusus ya, tidak boleh dibuang ke wastafel. Itu harus dipisahkan di tempat khusus. Kemudian hati-hati kalau kita bekerja dengan UV transilluminator, gunakan kacamata pelindung karena itu bisa merusak mata kita ya. Selalu bekerja aseptik ya, bahan yang tidak terpakai harus dekontaminasi menggunakan fotokar. Ini terutama kalau kita bekerja di laboratorium mikrobiologi ya. Kemudian peralatan keselamatan kerja itu ada jas lab, kacamata pelindung, masker ya, sarung tangan, sepatu tertutup, pipette filler ya untuk mengisi itu ya, mengambil larutan, kotak P3K, tabung pemadam kebakaran dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh sarung tangan yang sesuai dengan kebutuhan ya, bahan kimia yang akan digunakan. Ya, ada yang dari latex, ada yang dari latex, nitril ya, dan lain sebagainya. Ini tergantung bahan-bahan kimia tertentu. Kalau yang toksik, yang ini harus menggunakan sarung tangan khusus ya, misalnya. Atau kalau yang iritan ya, atau kalau kita menggunakan radioaktif, nah ini sarung tangannya biasanya lebih tebal. Kemudian buat catatan ya, rekaman dan label. Maksudnya ini kalau kita bekerja di suatu laboratorium yang sudah menerapkan GLP ya, Good Laboratory Practice, laboratorium itu sudah menerapkan prosedur-prosedur yang mengharuskan mahasiswa itu bekerja dengan baik, ya, bekerja sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan, maka
setiap eksperimen itu harus direkam ya atau dicatat dalam yang namanya dokumen of laboratory protocol ya. Catatan ini bisa disimpan dalam bentuk logbook ya. Logbook sebelum Anda bekerja Anda catat ya protokol eksperimennya, cara kerjanya ya, bahan-bahan kimia apa yang akan digunakan itu kamu catat di dalam logbook tadi. Kemudian yang berikutnya rekaman hasil pekerjaan ya, record of experiment. Apakah dalam bentuk kromatogram, apakah dalam bentuk print out ya, spektrum, fotograf ya, dan itu biasanya dituliskan tanggalnya kapan itu eksperimen itu dilakukan ya, secara apa namanya lengkap ya, sehingga apa namanya mana yang tadi ya, oh ya ini ya. Sehingga informasi-informasi yang kita peroleh itu tercatat dengan baik ya, should be written directly. Jadi kalau kita ini kalau Anda sudah bekerja di lab-lab yang sudah terakreditasi atau di lab yang sudah menerapkan GLP atau GLP ini harus betul-betul Anda perhatikan ya. Semua bahan, botol, tabung itu harus diberikan label. Ya, seperti ini contohnya ya, cara menyimpan labelnya. Tapi kalau yang salah itu cara membuat label itu menutupi tulisannya, jadi kita nggak bisa baca. Ya. Harus betul ya cara cara membuat labelnya harus jelas dan terbaca dengan baik. Kemudian di sini ada beberapa peraturan ya. Ketika kita bekerja di lab, dilarang bekerja sendirian. Ya, minimal ada asisten yang mengawasi. Kenapa? Kalau kita bekerja walaupun di laboratorium riset, itu nggak boleh kita bekerja apalagi sampai overnight, misalnya kita lagi magang gitu ya, terus kita lembur sampai malam, nggak ada yang ngawasin. Nah itu tidak diperkenankan karena apa? Kalau ada sesuatu yang misalnya membahayakan, tiba-tiba Anda pingsan atau tiba-tiba ada misalnya percikan api dan lain sebagainya, itu ada orang yang bisa menolong kita. Gitu. Jadi tidak bisa kita dilepas sendiri bekerja di lab. Jangan bermain-main dengan peralatan lab karena ini bisa berakibat fatal. Nah ini kadang-kadang mahasiswa yang suka ceroboh ya, ceroboh dia bekerja tanpa pemahaman, dia bercanda dengan temannya gitu kan, tanpa mengetahui akibat yang diperoleh kalau itu menyebabkan kecelakaan kerja. Ya, kemudian siapkan buku rencana kerja. Tadi saya katakan logbook ya. Kalau di praktikum misalnya laporan pendahuluan yang isinya mencatat apa yang akan dikerjakan, prosedur kerjanya, tujuan percobaannya, dan nanti hasil yang kita perolehnya seperti apa. Ya. Kemudian kenali jenis percobaan, jenis bahan kimia, jenis peralatan, dan cara menangani limbah hasil dari percobaan. Kemudian dilarang makan, minum, dan merokok, jaga kebersihan ruangan, dan diskusikan setiap langkah percobaan dengan dosen atau asisten yang kompeten. Nah, inilah beberapa peraturan yang bisa kita terapkan, ya, yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika dia bekerja di laboratorium. Termasuk mencuci peralatan gelas, ya. Biasanya ada peralatan gelas yang dicucinya itu dengan deterjen cair atau mungkin dengan sabun ya, tapi kita menggunakan sikat yang terstandar. Karena ada sikat tabung itu yang bisa menyebabkan goresan kalau terlalu keras gitu ya. Ada jenis-jenis sikat yang bisa digunakan untuk membersihkan bahan kimia tertentu ya, dengan kapasitas yang bisa dipakai untuk peralatan gelas ya. Kemudian bilas 3 kali dengan air mengalir, lalu bilas dengan aquades ini kalau kita bekerja untuk analisis kuantitatif ya, karena kadang-kadang dalam pencucian itu suka ada residu ya sabun yang masih menempel walaupun tak kelihatan, itu bisa menyebabkan kesalahan dalam analisis karena apa? Mungkin kalau ada residu di situ bereaksi dengan senyawa target kita, itu akan bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penghitungan.
Nah, oleh karena itu biasanya kalau kita sudah bilas, kita keringkan dalam oven, kemudian kita sterilisasi jika perlu ya. Oke, cara membuat larutan. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa juga perlu diberitahu ya. Misalnya Anda ingin membuat eee, buffer ya, tris HCl pH 7,5 yang mengandung 0,1% SDS dan 0,05% Twin 20. Ini kalau Anda bekerja di lab biokimia ya, terutama yang banyak membutuhkan larutan buffer. Bagaimana cara preparasinya ini? Kita mau bikin 50 milimolar larutan tris HCl pH 7,5. Berarti kita hitung dulu, kan tris HCl itu ya biasanya dibuat dari tris base dan HCl. Nah, tris base-nya itu kalau kita ingin bikin misalnya 100 mili dengan konsentrasi 50 milimolar, berarti berapa mol ya? Berapa gram yang harus kita timbang. Nah, untuk mendapatkan gram itu kan kita hitung dulu molnya ya. Molnya itu dari 50 milimol, berarti kalau 100 mili sama dengan 5 milimol per 0,1 liter kan, berarti 5 milimol itu berapa miligram. Nah, itu harus kita konversi ya. Dan kita hitung dengan cara persamaan persamaan ya, menggunakan rumus perhitungan konsentrasi dalam satuan molar. Kemudian setelah kita timbang, kita larutkan, lalu kita kita tetapkan pH-nya dengan penambahan HCl sampai kita dapat pH 7,5. Tapi pada saat kita melakukan pelarutan, jangan semua larutan itu kita masukkan gitu ya. Kan tadi kita butuhnya 100 mili. Berarti kita larutkan dulu dalam 75 mili atau dalam 80 mili, berarti masih ada sisa 20 mili. Nah, kan sisanya itu untuk mentera ini nanti mentera pH-nya bisa sampai pH 7,5. Kemudian di situ ditambahkan 0,1% SDS. Berarti kalau kita buat 100 mili sama dengan 0,1 gram SDS kita masukkan ke situ. 0,05% sama dengan 0,05 gram dalam 100 mili. Berarti kita masukkan 50 miligram ya. Kalau tadi kan 0,1% berarti 0,1 gram itu berarti 100 miligram. Yang ini 50 miligram. Tambahkan ke dalam larutan tadi. Kemudian kita kocok, kita set lagi pH-nya sampai 7,5, baru kita dapatkan larutan tersebut. Setelah itu ditera sampai volumenya pas 100 mili. Nah, ini cara-cara yang mungkin Anda tidak paham ya. Kalau Anda bekerja di lab itu harus apa dulu yang harus dilarutkan, apa yang harus ditimbang dan lain sebagainya. Ya, kemudian beberapa larutan yang tidak stabil itu harus di autoclave sebelum penyimpanan untuk menghindari adanya terus kerusakan ya atau berjamur dia. Oke, selecting buffer saya kira ini nggak terlalu perlu ya. Perhitungan pH larutan buffer juga Anda sudah tahu kan cara membuat larutan buffer dari plus log konjugat basa dibagi dekat dengan konsentrasi 0,1 molar. Berapa yang harus kita masukkan di sini ya. Harusnya kita hitung dalam tabel seperti ini. Atau kalau kita membuat buffer fosfat misalnya 0,1 molar ya sebanyak volumenya 200 mili, berarti berapa banyak garam monobasic sodium fosfat sama dibasic sodium fosfatnya. NaH garam dan asamnya. Yang menjadi asam apa? NaH2PO4 ya, monobasic sodium fosfat. Jadi nanti ini yang harus ditimbang berapa banyak ini sebanyak kalau pH-nya misalnya kita inginkan pH 7,4 misalnya di sini kita bisa lihat pH 7,4 itu ada di 7,5 misalnya ya. Berarti 16 mililiter larutan A ditambah dengan 84 liter larutan. Nah, itu cara membuat larutan buffer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita masuk ke beberapa contoh teknik pemisahan kimia. Ya. Bapak, nanti untuk tugas hari ini ngeresum ya, Pak? Iya. Nanti Anda buat resume dari apa yang saya sampaikan. Kalau untuk pertemuan minggu depan berarti laporan pendahuluan gitu ya? Ya, kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Ini hari ini kan kita belum praktikum. Berarti kita nggak perlu buat laporan pendahuluan. Jadi hari ini itu saya memberikan teori tentang
teknik-teknik bekerja di laboratorium, termasuk juga prinsip-prinsip dalam teknik pemisahan kimia. Di situ nanti Anda membuat rangkuman, ringkasan dari apa yang saya sampaikan. Itu yang nanti diupload di kolom tugas AIS. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Jadi disebutkan ya, misalnya distilasi, kristalisasi, filtrasi, ya, sentrifugasi, contoh atau teknik pemisahan yang biasa dilakukan di laboratorium kimia. Ya. Apa yang dimaksud dengan distilasi? Ya, distilasi adalah suatu metode untuk memisahkan suatu campuran, separating mixture, based on different of their volatility. Pemisahan campuran yang didasarkan oleh perbedaan volatilitas dalam campuran dalam destilasi ini ada proses pemanasan, di mana proses pemanasan itu akan menyebabkan terjadinya pemisahan akibat adanya perbedaan volatilitas. Misalnya contohnya kita memisahkan minyak atsiri dari misalnya minyak daun buah pala misalnya, minyak atsiri dari buah pala itu gimana caranya? Ya kita ekstrak dulu si buah pala itu dalam pelarut ya. Kemudian kita maserasi, kita biarkan selama beberapa hari, setelah itu kita destilasi. Nah, komponen minyak atsirinya itu akan menguap sesuai dengan tingkat volatilitas daripada minyak atsiri tersebut, atau sesuai dengan titik didih dari masing-masing zat yang akan kita pisahkan. Karena setiap zat itu memiliki volatilitas atau titik didih yang berbeda-beda. Nah, proses ini adalah proses pemisahan secara fisik, bukan reaksi kimia, karena tidak ditambahkan dengan reagen. Ya, di situ hanya dilakukan proses pemanasan atau memberikan suhu tinggi yang menyebabkan terjadinya proses penguapan. Ya, tapi penguapan di sini harus dihubungkan dengan nanti peralatan destilasi yang menyebabkan zat yang menguap itu akan terkondensasi kembali sehingga dia akan berubah menjadi larutan. Ya, itu yang biasa kita lakukan dalam proses destilasi. Nah, proses ini sekali lagi didasarkan pada perbedaan titik didih ya atau tekanan uap atau volatilitas. Contohnya tadi misalnya pemisahan alkohol di fermentasi itu kan satu dengan air. Jadi, air sama alkohol akan terpisah karena alkohol itu lebih volatil. Kemudian pemurnian air laut, nah garam-garam itu bisa dimurnikan air laut itu. Kemudian destilasi bertingkat, pemisahan fraksi minyak bumi ya, misalnya fraksi solar dengan bensin ya, kerosin dan lain sebagainya karena dia memiliki perbedaan volatilitasnya ya. Kemudian terakhir tadi destilasi minyak atsiri ya sampai. Nah, ini peralatan di sini ada klem untuk mengikat atau untuk memegang labunya ya. Artinya di sini juga ada kaki 3 ya untuk menopangnya. Kemudian ada pembakar Bunsen ya, bisa diatur pemanasannya ya, bisa ditingkatkan, bisa dikurangi tergantung kebutuhan. Kemudian ini misalnya contohnya tadi pemisahan air laut ya, air kita lakukan destilasi. Lalu di sini ada kondensor ya, kondensor ini yang berisi air dingin yang dialirkan ya melalui valve ini atau melalui saluran kondensor yang ada di bawah dipenuh nih si kondensornya oleh air. Sehingga nanti bahan yang diuapkan tadi dia akan kembali lagi menjadi cair dan bisa kita tampung di sini. Nah, contoh yang lain destilasi fraksinasi ya, dengan menggunakan panas. Jadi di sini ada air, di sini ada uap yang nanti akan mendorong si uap air tadi itu untuk mengeluarkan zat-zat yang kita ingin pisahkan ya. Karena di copy dari tempat lain jadi tidak punya yang apa-apa lah. Ya, alatnya sebenarnya prinsipnya mirip seperti yang ada di sebelah kanan, air untuk dipanaskan menjadi uap ya. Beda dengan destilasi sederhana tadi kan hanya satu. Sejarah destilasi sebetulnya sudah sangat tua sekali ya, di mana sebelum Masehi orang sudah menemukan alkohol untuk minuman ya minuman hasil fermentasi ya, seperti arak gitu kan, tuak ya. Orang sudah bisa melakukan proses fermentasi itu di abad 150 sebelum Masehi ya, before century. Berarti ini sudah 2000 tahun lebih ya. Kemudian nah di abad pertengahan Jabir Ibn Hayyan ini ilmuwan dari zaman keemasan Baghdad ya, dari Kaisar Abbasiyah ya pada saat itu
mengisolasi senyawa kimia seperti metanol, ester, dan etanol. Ya, ini dia menggunakan peralatan sederhana juga ya untuk destilasi. Untuk minyak bumi itu oleh Muhammad Ibnu Zakaria Razi, ini juga sama ya, sekitar abad ke-89 ya. Dan Ibnu Sena produksi minyak atsiri sedangkan misalnya oleh British Patent dan Ernest Solvay untuk destilasi senyawa-senyawa yang lain. Nah, sekarang kalau di industri ya peralatan destilasinya seperti sekarang dialihkan ke apa namanya kondensor nanti baru ditampung. Sekarang banyak sekali diaplikasikan ya untuk industrial distillation ini untuk memisahkan bahan-bahan herbal yang misalnya untuk menghasilkan minyak apa minyak cengkeh ya, minyak kayu putih, minyak gandapura, minyak apa lagi ya, pokoknya yang minyak-minyak asli lah ya, herbal distillate dan food processing ya untuk apa ya dalam industri makanan juga kadang kemudian dialihkan ke kondensor, nanti di sini air diuapkan lagi baru nanti masuk ke ini ada uap air dulu ya dipanaskan baru masuk ke kondensor. Nah, yang kedua ada yang namanya kristalisasi ya. Kristalisasi ini adalah teknik pemisahan berdasarkan apa namanya ya pembentukan proses pembentukan solid kristal ya atau prinsipnya adalah presipitasi karena adanya perbedaan kelarutan ya from a solution jadi formasi kristal dari tadi yang bentuknya larutan kemudian nanti dia meleleh ya atau terdekomposisi deposit itu artinya dia terlarut ya yang tadinya dalam bentuk larutan atau gas ya kemudian nanti di sini prinsipnya adalah teknik pemisahan di mana akan terjadi transfer massa dari zat terlarut ya dalam keadaan larutan sehingga menghasilkan senyawa padatan atau pure solid crystal ya. Misalnya contohnya di sini apa ya pemisahan kupri sulfat ya dari larutannya itu bisa kita buat dalam bentuk kristalisasi sehingga nanti dia akan menghasilkan pure solid crystal ya kristal yang padatan murni gitu ya yang sudah terkristalisasi. Nah, proses kristalisasi ini terdiri dari dua tahapan ya. Yang pertama adalah pembentukan inti nucleation dan pembentukan kristalisasi biasanya harus terbentuk dulu inti kristalnya ya. Nucleation is the step where the solid molecule dispel di mana zat pelarut itu akan terpisah dari pelarutnya ya. Kemudian dia akan berpindah menuju satu cluster dalam satuan nanometer ya, skala nanometer sehingga akan menghasilkan bentuk yang stabil dalam kondisi yang kita kerjakan atau dalam kondisi operasi yang kita. Stabil ini nanti yang disebut sebagai nuklei ya, inti kristal. Kemudian setelah itu nanti inti kristal itu akan bergabung satu sama lain ya. Dan karena dia tidak stabil, maka dia akan terendapkan ya cluster ini untuk mencapai titik kristalisasi ya dia membutuhkan critical yang stabil tadi. Sehingga critical size ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pengkondisian proses pemanasannya. Ya, pemanasan juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi kita harus atur sedemikian rupa, ya, karena pembentukan inti kristal itu menjadi titik penting atau titik balik dalam pembentukan kristal tadi. Dan itu yang akan menyebabkan kristal itu akan membentuk yang inti yang lebih besar sehingga dia akan mengendap atau yang disebut super saturation. Nah, poin-poin inilah yang biasanya kita harus pastikan ketika pembuatan kristal. Ini contoh ya, misalnya ini kalau kita mau memurnikan gula dapur ya, table atau fat atau urea ya, itu bisa dilakukan dengan cara kristalisasi ya. Kalau di industri biasanya banyak digunakan untuk memurnikan unsur-unsur anorganik ya, seperti tadi misalnya garam dapur ya, itu biasanya rekristalisasi ya. Kemudian gula dapur ya. Alatnya disebut crystallizer ya. Jadi alat untuk mengkristalkan ini yang sudah di situ ada proses pengaturan suhu, kemudian evaporasi dan pengaturan pH sampai kristal itu terbentuk ya. Nah, sekarang banyak peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk menghasilkan
proses kristalisasi yang lebih konsisten ya, sehingga dia akan menghasilkan bentuk kristalin yang lebih teratur yang disebut sebagai apa namanya ini FC crystallizer ya. Jadi bentuknya tidak polimorfisme. Kalau polimorfisme berarti dia masih acak gitu ya strukturnya. Apa yang bentuknya kristalin ini berarti proses kristalisasinya itu dianggap lebih optimal ya. Tapi kalau bentuknya masih polimorfisme seperti ini, masih campuran, ada yang membentuk kristal ada yang tidak, berarti ini pembentukan kristalnya belum optimal. Ya, kemudian yang ketiga ada yang namanya ultrafiltrasi ya. Ultrafiltrasi adalah proses pemisahan dengan menggunakan eh, membran ya, membran filtrasi semacam alat penyaring ya, membran filter ya. Eh, di mana di situ nanti akan diberikan tekanan hidrostatik ya terhadap suatu larutan melalui membran semipermeable. Kemudian nanti suspensi zat yang padat atau solid itu akan melewati akan tertahan ya, akan tertahan di dalam membran tersebut ya, sedangkan larutannya itu akan melewati eh, membran tadi sehingga dia akan terpisah. Ya, ini sama seperti saringan molekuler lah. Seperti ini ada ukuran polinya. Pada saat filtrasi nanti si debris atau suspensinya akan tertahan di bagian permukaan. Itu akan masuk ke dalam pori-pori tadi dan dia akan terpisah ya. Nah, contohnya di sini misalnya protein, lemak ya, mikroorganisme itu bisa kita lakukan ultrafiltrasi. Contohnya dalam pemurnian air minum ya. Dalam pemurnian air minum ini bisa seperti mikroorganisme atau partikel-partikel yang tidak larut ya. Aplikasi daripada membran filtrasi ini bisa untuk proses dialisis ya, dalam pemurnian sampel darah gitu ya. Kemudian memurnikan susu ya sebelum dibuat keju, vaksinasi protein ya, menjernihkan minuman jus ya, jus fruit, kemudian ya, lalu pemurnian air ya ini, atau pengolahan limbah ya, wastewater treatment, menghilangkan virus dan bakteri ya, ini yang banyak digunakan di air minum isi ulang ya, biasanya mereka menggunakan membran filter. Kemudian rimpal endokrin ya, dan pestisida dari menggunakan aktif karbon ya untuk pemisahan hormon ya misalnya atau pestisida. Jadi paling banyak sih biasanya untuk water treatment atau water purification ya untuk aplikasi dari ultrafiltrasi. Kemudian sentrifugasi, ya, sentrifugasi adalah suatu peralatan yang menggunakan sistem gaya sentrifugal. Ya, sentrifugal itu ya gaya yang diberikan dalam bentuk rotasi putaran. Ya, kalau kita simpan benda, kemudian kita putar dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka dia akan menghasilkan gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal itu besarannya adalah M kali omega kali R, ya. Di mana intensitas gaya sentrifugal sangat tergantung pada massa efektif partikelnya, ya. Semakin berat, semakin mudah dia terendapkan. Kemudian omega itu kecepatan rotasi dalam satuan radiasi, ya. Sama dengan jari-jari rotornya. Ya. Nah, kadang gaya sentrifugal ini ditulis dalam bentuk RCF, ya. Rotation center force atau relatif gaya sentrifugal relatif ya, yang besarannya itu bergantung pada nilai satuan ini ya, ini konversinya ya. Jadi nanti satuannya dalam bentuk gravitasi. RPM-nya itu rotation per menit ya, dikali dengan jari-jari rotor. Nah, untuk mendapatkan nilai ini sebetulnya tapi kita bisa memastikan berapa sih kecepatan maksimum kecepatan rotasi yang bisa kita berikan agar sampel itu mantap. Itu yang disebut sebagai nilai omega-nya ya. Atau kadang-kadang kan ada 20.000 RPM, 10.000 RPM atau 10.000 G ya, yang tahu nilainya RPM. Nah, Anda harus pastikan nilai itu sebelum kita melakukan pemisahan dengan sentrifugasi. Nah, ini ada beberapa contoh alat pemisahan, ada yang klinikal itu biasanya RPM-nya tidak terlalu besar, yang paling maksimal 6.000 sampai 10.000, bisa sampai 20.000, yang ultra high centrifuge atau ultra centrifuge bisa sampai 100.000 RPM ya, untuk pemisahan DNA plasmid contohnya seperti itu. Dia membutuhkan kecepatan yang relatif sangat tinggi. Yang biasanya kalau di lab jarang yang ada ultra centrifuge ya, paling banyak mikro sama clinical centrifuge. High centrifuge juga ini
jarang-jarang juga ya. Ada di lab, katakanlah klinikal sama microcentrifuge. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pemisahan atau sedimentasi dengan sentrifugasi yaitu massa, ukuran partikel ya, bentuk dan ukuran, kemudian densitasnya, massa jenisnya, kepekatan medium dan kecepatan rotasi yang digunakan. Ini contoh oleh Antonin van der Pol ya, tahun 1864 ya, abad ke-19 untuk memisahkan krim dari susu ya, bagian lemak dari susunya dengan menggunakan alat sentrifuge sederhana. Tipe-tipe alat sentrifuge itu masing-masing punya spesifikasi tergantung dari kecepatannya tadi ya. Ada yang sampai 26, ada yang sampai 100, yang ultra itu sampai 100 RPM ya. Bisa memisahkan bakteri, sel tanaman, sel hewan, inti sel, presipitat, membran faksi. Bahkan ada yang bisa memisahkan ribosom, virus ya, dan molekul-molekul yang lain. Ini saya kira nggak perlu ya koefisien sedimentasi untuk penghitungan RCF tadi. Nah, ini rumusnya ya, bagaimana kita mengkonversi nilai RPM ke nilai RCF atau sebaliknya, tadi dengan menggunakan angka tadi. Nah, ini jenis-jenis rotornya, ada yang fix, ada yang swinging, ada yang bisa bergerak, ada yang tetap. Sekarang lebih banyak yang menggunakan yang fixed angle ya, seperti ini. Jadi dia ditaruh dengan kecepatan. Aplikasinya bisa untuk pemisahan biomolekul ya, seperti DNA, protein, virus, DNA ya, ribosom, inti sel, plasmid, enzim, dan lain sebagainya. Termasuk tadi plasma darah ya, clinical diagnosis, dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa contoh aplikasi daripada alat sentrifuge ya, untuk pemisahan senyawa-senyawa biomolekul khususnya. Hal yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan alat sentrifuge ya, baca dulu operating manual. Kalau kita salah menggunakan bisa cepat rusak ya, bisa menyebabkan kerusakan. Tentukan kondisi operasionalnya, misalnya berapa suhu yang kita butuhkan, waktunya berapa lama, kecepatannya berapa. Lalu jenis rotornya, mana yang akan dipakai, pastikan rotornya bersih, tidak rusak, tempatkan tabung dalam keadaan setimbang, kiri kanan ya, nggak boleh berat sebelah. Gunakan kecepatan, kapasitas rotor itu bisa menyebabkan alatnya itu rusak. Ya. Atau jebol nanti si alat rotornya. Ya, kalau dipaksakan dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya teknik ekstraksi. Ya. Teknik ekstraksi itu adalah pemisahan kimia yang dilakukan dengan prinsip-prinsip adanya perbedaan pelarutan antara zat pelarut dengan zat yang melarutkannya ya dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Pemisahan pelarut adalah suatu metode yang didasarkan pada kelarutan relatif dari suatu zat. Ini bisa digunakan untuk menghilangkan promotor, mengkonsentrasikan spesies kimia tertentu ya atau analisis tertentu. Basic teori untuk ekstraksi cair ini adalah untuk ekstraksi ini ya. Dia menggunakan dua sistem pelarut tadi. Cair-cair itu adalah yang disebut sebagai koefisien partisi ya atau nilai KF atau KD ya, disosiasi zat dalam campuran dalam pelarut A dan dalam pelarut B atau pelarut 1 dan pelarut 2. Sehingga nanti dia akan terpisah sesuai dengan tingkat pelarutannya. Apakah dia larut di fase A atau dia larut di fase B. Ya. Nanti dia akan menghasilkan dua lapisan yang tidak saling bercampur, lalu kita pisahkan. Setelah itu kita nanti cek larutan sampel kita ada di fase A atau di fase B. Ya, tergantung tadi polaritasnya. Ya. Kalau kita menggunakan ekstraksi padat, cair padat, berarti pengekstraknya cair, zat yang diekstraksinya padatan. Ya. Yang ekstraksi cair padat ini contohnya adalah ekstraksi Soclef ya, dalam pemisahan lemak dari matriks sampel yang mengandung lemak ya, contohnya misalnya dari daging, dari dari makanan atau dari buah-buahan atau dari sampel-sampel yang mengandung lemak itu bisa kita pisahkan dengan menggunakan ekstraksi Soclef ya, di mana nanti larutan panaskan dengan menggunakan suhu tertentu sehingga dia berubah menjadi uap, lalu kita tempatkan kondensor di sini, nanti dia akan kembali lagi ke bawah untuk mengekstrak si zat-zat yang nanti akan terlarut di dalam pengekstraknya ini ya. Nah, kalau ekstraksi padat cair sebaliknya ya, mengekstraksinya padatan, yang diekstraksinya cairan. Kalau tadi kan ekstraksi cair padat, ekstraksinya adalah cairan ditempatkan dalam suatu matriks padatan ya, atau yang disebut solid phase extraction. Ini pemisahan komponen dari campuran zat cair atau larutan ke dalam suatu ekstraksor yang padat ya, atau solid extraction yang padat, di mana terjadi proses pengikatan zat terhadap matriks padatan tadi. Dan ini sangat tergantung pada karakteristik dari masing-masing zat terlarutnya ya, misalnya kekuatan ionik, pH ya, atau sifat dari pengabsorpsinya, polaritasnya dan lain sebagainya.
Ini juga yang nanti akan menjadi prinsip dalam kromatografi. Ya, prinsip dasar ekstraksi pada cair ini nanti diterapkan untuk SPME, solid phase microextraction. Jadi si larutan akan dimasukkan ke dalam suatu matriks padatan, ya, di apa nanti disedot gitu ya. Nanti setelah itu kita keluarkan ya si larutan tadi sampai dia si zat pengotornya itu bisa terikat di dalam matriks atau capillary ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, pemisahan yang sekarang paling banyak digunakan itu biasanya dalam bentuk kromatografi, ya, pemisahan dengan menggunakan teknik kromatografi. Kromatografi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu chroma, yang artinya warna, graphin artinya menulis, ya. Jadi kromatografi ini warna yang dihasilkan ketika terjadi proses pemisahan sehingga dia membentuk seperti garis-garis gitu ya, seperti tulisan pola-pola tertentu ya, sehingga disebut kromatografi. Nah, pada awalnya kromatografi ini ya digunakan sebagai salah satu teknik pemisahan di laboratorium untuk memisahkan ya zat-zat kimia dalam campuran ya, di antara dua fase di mana di situ ada fase gerak dan fase diam. Atau fase gerak itu disebut mobile phase ya, dan fase diamnya itu stationary phase. Nah, analit akan bergerak ya pemisahan. Ini bisa digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa organik ya, termasuk juga kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi. Pertama kali dikembangkan oleh Sweat tahun 1900. Michael Semyonovic Sweat ini adalah ahli botani yang memisahkan pigmen tanaman atau klorofil ya pada saat itu ya, dengan menggunakan kalsium karbonat. Dimasukkan si ekstrak klorofil tadi, sehingga klorofil yang warnanya hijau itu ternyata dia terdiri dari beberapa senyawa, yaitu xanthopil, klorofil D, klorofil alfa, ya, klorofil alfa 1 dan seterusnya, xanthopil. Nah, ini yang nanti dihasilkan, jadi hasilnya dia membentuk kendaraan warna-warna yang terpisah. Sehingga istilah itulah yang kemudian diberi nama kromatograf. Nah, kromatografi sendiri ada dua macam, berdasarkan media zat padatnya atau media tempat terjadinya pemisahan. Itu ada yang namanya kolom kromatografi, di mana fase diamnya ditempatkan dalam suatu tabung, ya, di mana fase gerak akan dimasukkan dalam kondisi dalam tekanan tertentu atau menggunakan gaya gravitasi. Yang kedua ada kromatografi planar. Ya, planar itu artinya dia datar gitu ya. Kromatografi yang bentuk permukaannya merata gitu ya. Dia di mana fase diamnya itu ditempatkan dalam satu plate ya, plate itu wadah yang bentuknya datar ya, seperti ya besi gitulah plate gitu atau kaca ya. Bisa juga menggunakan kertas atau menggunakan silika ya, di mana nanti fase gerak itu akan bergerak melewati fase diam yang ada di dalam plate tadi ya, di supporting materialnya bisa pakai kaca, bisa pakai lempengan, karena adanya gaya kapilar atau adanya pergerakan si larutan itu ya. Kalau dia naik ke atas itu ya karena gaya kapiler, tapi kalau dia turun berarti karena adanya gravitasi. Nah, ini contoh bentuk kolom ditempatkan dalam suatu tabung yang berbentuk bulat seperti ini. Ya, kemudian nanti fase geraknya akan dilewatkan dari atas ke bawah karena adanya gaya gravitasi tadi, maka si fase gerak itu akan turun ya, membawa analit yang akan dipisah. Nah, kemudian kalau kromatografi planar contohnya adalah kromatografi lapis dia yang rata seperti ini, kemudian di atasnya dilapisi oleh silika, kemudian nanti kita tempatkan sampelnya di sini, lalu kita berikan gaya kapiler dari larutan fase geraknya itu akan naik ke atas. Kemudian sampai di titik atas ini terjadi proses pemisahan. Ini contohnya dalam pemisahan tinta ya, yang tadinya warna hitam dia bisa berubah menjadi warna hijau, biru, orange, dan merah. Ini warna dasarnya berarti ya. Nah, contoh dari aplikasi kromatografi kertas ya ini untuk pemisahan esensial oil. Dan kita bisa mengidentifikasi suatu zat ini apakah dia terkandung dalam sampel kita atau tidak. Biasanya ini dilakukan dengan membandingkan nilai RF, jarak yang ditempuh oleh suatu senyawa dengan jarak yang ditempuh oleh eluennya. Ya, D1 ini adalah jarak yang ditempuh oleh senyawa target, D2 itu adalah jarak yang ditempuh oleh pelat. Kalau kita bagi, kita akan dapatkan nilai RF. Nah, untuk aplikasi dari kromatografi sendiri, ya contohnya untuk pemurnian, penentuan komposisi suatu zat atau campuran,
deteksi pestisida, insektisida, ya, pewarna makanan, antioksidan dan lain sebagainya. Banyaklah contoh-contoh aplikasi dari kromatografi. Ini hanya kromatografi kolom juga sekarang sudah berkembang lagi ya. Ada kromatografi gas ya. Kalau berdasarkan fase ada yang supercritical fluida ya, atau menggunakan fluida superkritis. Ini perbedaannya didasarkan pada jenis fase gerak ya. Ada gas liquid chromatografi, ada gas solid chromatografi, ada liquid solid chromatografi, ada ion exchange, ada size exclusion, ada chromatografi afinitas. Kalau ini berdasarkan size exclusion dan affinity berdasarkan pada perbedaan dari fase diamnya ya. Nanti akan dibahas di dalam ini analisis instrumen ya. Mungkin Anda nanti belajar. Mekanismenya ya seperti ini, ada partisi, adsorpsi, exclusion. Perlu terlalu jauh membahas ini karena nanti karena adanya interaksi ionik, di mana nanti fase diamnya itu kita lapisi dengan suatu zat yang memiliki muatan tertentu. Misalnya dia bermuatan positif, maka dia akan mengikat senyawa yang bermuatan negatif karena adanya ikatan ionik ya atau elektrostatik antara dua zat fase diam dan dari pemisahan dengan kromatografi ion exchange ya. Oke, saya pikir itu mungkin beberapa hal yang perlu diketahui ya sebagai pengenalan teknik pemisahan yang nanti akan Anda lakukan dalam kegiatan praktikum teknik pemisahan itu sendiri. Kalau secara teori saya kira ini juga sudah diberikan ya mungkin oleh dosen yang lain. Untuk semester ini teknik pemisahan kimia teorinya sudah diberikan atau baru diberikan juga yang semester 4 ini. Halo, apakah Anda sudah mendapatkan teori tentang teknik pemisahan kimia? Besok Pak, hari Selasa. Dosennya siapa? Bu Hendra Pak. Oke. Ya, nanti kalau Anda masih belum paham bisa bertanya ke dosen yang bersangkutan ya, berkaitan dengan prinsip-prinsip atau teori-teori yang berkaitan dengan pemisahan. Saya akan hanya memberikan apa namanya ya, ini ulasan singkat saja. Mungkin karena kalau tadi saya terlalu cepat atau terlalu ini, Anda bisa bertanya lebih lanjut. Tapi kalau mau bertanya di sini juga silakan, nggak apa-apa. Silakan, Anda boleh bertanya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Masih ada waktu sekitar kurang lebih mungkin ini sampai jam berapa sih? Sampai jam 10 ya. Ya 10 menit lagi lah ya, sampai jam 9.45 boleh. Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang saya jelaskan tadi, Anda paham atau tidak ini sebetulnya? Kalau no comment, kan ada dua jawaban. Anda mengerti atau Anda memang sama sekali nggak mengerti. Silakan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Tadi siapa yang mau tanya? Ya. Kalau siapa? Silakan. Tapi kenapa nggak ditampilkan sih videonya? Kalau saya ngajar kayaknya cuma nama aja gitu ya. Saya pengennya sih interaksinya itu langsung aktif gitu ya. Nah, baru muncul. Apa karena takut kuotanya habis kalau menggunakan video? Atau karena jaringannya nggak terlalu bagus? Itu kan hanya alasan mahasiswa. Kenapa? Karena nanti saya minta Anda juga mengupload bukti kehadiran yang memunculkan gambar Anda, bukan hanya sekedar namanya saja. Kalau nama kan bisa aja orangnya kemana, gitu. Tapi kalau ada di ruang Zoom, paling tidak Anda hadir pada saat saya menyampaikan materi. Nah, makanya sekarang baru dibuka. Coba dari tadi dibukanya. Oke, silakan. Siva tadi yang mau nanya. Ya, Safa ya, bukan Siva. Silakan. Loh, kok malah nggak muncul? Atau siapa yang mau tanya tadi? Saya, Pak. Ini Pak, tapi saya mau tanya soal pertemuan selanjutnya udah masuk ke yang tadi itu dekantasi dan rekristalisasi. Itu udah masuk belum, Pak?
Terus berarti laporan Saya pendahuluannya saya tanya dulu ke kamu. Apa yang saya sampaikan barusan paham nggak? paham Pak, Insya Allah. Oke, ya. Jadi pertanyaan kamu berkaitan dengan minggu depan. Iya Pak, soalnya kan tadi bilang ada resume buat tugas yang penjelasan yang tadi. Terus kalau misalnya minggu depan udah masuk ke percobaan pertama, berarti laporan pendahuluannya udah dari pekan ini juga kan Pak? Ya, baik. Saya jawab ya. Untuk yang hari ini, tugas Anda membuat resume dan dikumpulkan di kolom tugas AIS. Resume berikut bukti kehadiran yang memunculkan gambar atau foto Anda. Ya. Paling lambat minggu depan. Kemudian yang kedua, Anda juga saya minta, ini ada 2 tugasnya berarti. Selain membuat resume, minggu depan Anda sudah mulai praktikum percobaan pertama, yaitu tentang apa tadi percobaan pertama itu ya, saya lihat dulu. Dan kristalisasi dapur, garam dapur, dan tembaga sulfat dari pengotornya. Program dapur mungkin pakai destilasi lebih bagus. Tapi ini rekristalisasi bisa juga sih, ya disaring ya, nanti pengotornya. Oke, jadi tugas Anda adalah membuat yang kedua ya, membuat laporan pendahuluan tentang percobaan 1 yang judulnya dekantasi dan rekristalisasi. Ya. Nah, di dalam laporan pendahuluan itu Anda harus tuliskan pertama judul percobaannya, yang kedua tujuan percobaannya, yang ketiga dasar teorinya, ya prinsip-prinsip yang melandasi daripada percobaan tersebut, yang keempat ada alat dan bahan apa yang digunakan dalam percobaan tersebut, dan yang kelima prosedur kerja. Ya, nah prosedur kerja ini juga harus dibuat nanti dalam bentuk kalimat pasif karena nanti akan digunakan sebagai bahan laporan. Jadi laporan pendahuluan ini saya minta Anda tulis tangan. Saya nggak mau diketik karena kalau diketik itu nanti lawan plagiarisme atau copy paste. Nah, resume ini supaya lebih tertib walaupun Anda praktikumnya online ya. Resume, laporan pendahuluan maksud saya. Laporan pendahuluan ini Anda buat di buku catatan, di buku tulis, dan nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan. Praktikum ini akan menjadi salah satu poin penilaian saya. Ya, sekali lagi, laporan pendahuluan ini Anda tulis di buku. Nah, kemudian gimana cara ngumpulinnya kalau yang sekarang online? Anda foto, kemudian Anda kirim catatan laporan Anda itu ke Google Drive, ke Google Classroom. Ya, untuk laporan pendahuluan nanti akan saya siapkan kolom pengumpulan tugasnya di Google Classroom. Ya, isinya adalah laporan pendahuluan yang Anda tulis tangan, tidak diketik. Kecuali untuk laporan akhir boleh diketik. Untuk laporan akhir ya. Nah, untuk laporan pendahuluan Anda harus tulis tangan. Ya, untuk laporan pendahuluan Anda tulis tangan karena kalau laporan akhir kan banyak, kasihan kalau ditulis tangan semua. Jadi saya minta laporan pendahuluan Anda tulis tangan, tapi laporan akhir nanti boleh diketik pakai MS Word. Ya, supaya lebih rapi dan itu dibuat secara individu, bukan secara kelompok. Setiap orang membuat. Untuk pengumpulannya, laporan pendahuluan itu dikumpulkan di Google Classroom, sedangkan laporan akhir nanti di AIS ya. Untuk minggu depan berarti Anda cukup mengumpulkan resume dan laporan pendahuluan. Karena laporan akhir kan setelah praktikum. Jadi nanti setelah minggu berikutnya baru Anda kumpulkan. 1 minggu setelah praktikum. Oke, itu penjelasan saya mengenai tugas laporan pendahuluan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terkait videonya, bagaimana Pak? Untuk video
teknik pemisahan ya? Iya, video buat percobaan pertamanya. Nah, nanti kita akan siapkan untuk contoh-contoh teknik pemisahan yang ada videonya atau demonstrasinya, kita akan cari untuk dipelajari oleh Anda. Karena kan kita nggak melakukan praktikum, jadi sebagai gantinya nanti simulasi saja dalam bentuk video atau mungkin gambar-gambar. Kalau tidak ada video, paling nggak gambar animasi atau gambar tentang proses percobaan tersebut seperti apa. Ya syukur-syukur nanti ada videonya ya, biar lebih mudah, lebih informatif ya, lebih informatif informasinya, lebih mudah dipahami. Jadi Baik, Pak. video bukan Anda yang menyiapkan, nanti kami yang akan menyiapkan. Ya, dosen yang akan menyiapkan untuk membantu pembelajaran Anda. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, tapi minggu depan bukan hari ini saya berikan. Sesuai Iya, dengan Pak. topik percobaannya, ya. Oke. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk ngeresum itu diketik, Pak? Untuk resume, ya, resume boleh diketik, boleh ditulis tangan. Ya. Intinya saya tidak akan membatasi Anda menulis resume itu apakah harus sekian lembar, terserah Anda, silahkan. Boleh ditulis tangan, boleh diketik. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi sekali lagi, kalaupun diketik, kelihatan lain Anda masuk. Ya, yang namanya resume itu kita membuat ringkasan, bukan memindahkan materi saya dari PowerPoint diganti ke MS Word gitu. Semuanya ditulis. Nah, itu berarti bukan ringkasan namanya. Jelas nggak? Yang namanya resume dengan kumpulan materi beda. Kalau resume itu ya meresum apa yang sudah disampaikan. Ya, tapi bukan berarti menuliskan lagi semuanya. Jadi mengambil intisarinya, ya, mengambil poin-poin yang dianggap penting menurut Anda. Silakan. Ya, Pak. Pak, terkait cara kerja dan alat bahan berarti ikut modul ya, Pak? Iya, sesuai dengan yang ada di modul. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, cukup. Untuk minggu depan nanti kita akan masuk seperti biasa, tapi kita lihat dulu ya. Kebetulan minggu depan ini saya ya mudah-mudahan sih bisa sesuai dengan waktunya yang diberikan ya, karena ada jadwal lain juga. Kita lihat aja nanti. Yang jelas untuk laporan pendahuluan nanti saya akan buatkan kolom pengumpulan ya, di Google Classroom. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira untuk hari ini cukup. Silakan Anda buat resume dan bukti kehadiran Anda untuk nanti di-upload di kolom tugas di AIS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak.